وقد محمد بن علي العلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى الإمام الشيخ البرزنجي رضي الله عنه وأصوله وفروعه، ثم إلى مربي روح جسد أبو حسن بن أحمد بن والخباب خالد جهدي وأحمد الهندوان وأبو يزيد محمد بن علي الحسني، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الشيخ البرزنجي رضي الله عنه ورضي عن به رحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدار آمين. عتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. ثم أسري بروحي وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية، وأرج به إلى السماء فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوجر وعلاه، وفي الثانية عيسى بن مريم المثون المرأة التقية، وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال صباه، وفي الثالثة يوسف بصورته الجمالية، وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه، وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية، وفي السادسة موسى الذي كلم الله تعالى ونجاه، وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية وحفظه الله من نار نمرود وأعفاه. ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأكلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله وأدناه. Masih kita melanjutkan tentang peristiwa daripada Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu sampai kepada wafir rabi'ati Idris alladhi rafa'allahu makanahu wa'ala. Dan pada langit keempat Nabi SAW bertemu dengan Nabi Idris yang Allah angkat makanahu, Allah angkat tempatnya. Bukan cuma derajatnya tapi tempatnya juga diangkat. Wa'ala, dan Allah tinggikan. Artinya Nabi Idris ini ya itu Allah letakkan sekarang ini di langit keempat. Dan termasuk Nabi yang masih hidup tapi di langit. Ya, termasuk dua Nabi yang masih hidup, Nabi Idris, Nabi Isa. Nabi Isa nanti turun, Nabi Idris ya turun.
Karena itulah dikatakan rafa'allah makanah. Allah angkat makanah tempatnya beliau. Artinya belum wafat ya. Diangkat ke langit itu belum wafat. Nabi Idris. Beliau ini adalah nabi yang pertama kali menulis. Pertama kali ya nabi yang menulis itu Nabi Idris. Sehingga dalam hal ini disebutkan oleh para ulama ada 4 nabi yang masih hidup, ya, yang di langit 2, di bumi 2. Yang di langit Nabi Isa bin Maryam yang nanti akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Idris alaihi wassalam. Yang di bumi adalah Nabi Khadir. Khadir yang disebutkan dalam surah Al-Kahf. Al-Kahfi bagaimana Nabi Musa bertemu Nabi Khidir. Nabi Khidir ini nama aslinya Balia bin Malkan. Gelarnya Khadir. Ya, kunyahnya Abul Abbas. Ya, disebutkan orang yang ngerti nama beliau, nama ayahnya, gelarnya serta kunyahnya, maka dia akan terjaga dari berbagai macam bahaya. Namanya Balia bin Malkan, gelarnya Al-Khadir, yang dikenal Nabi Khidir. Ya, kunyahnya Abul Abbas. Kemudian dengan yang selanjutnya ada Nabi Ilyasa. Ini ada yang mengatakan masih hidup beliau. Cuman keduanya tidak tampak lagi. Cuman ulama sepakat semua nabi yang hidup itu ketika Nabi SAW diutus itu semuanya mereka membaiat dan ketemu Nabi. Semuanya. Ya. Adapun yang di langit itu ketika Isra Mi'raj mereka ketemu Nabi berbaiat. Adapun yang 2 itu ketika di dunia. Ya, Nabi Ilyas dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Wa fil khamisati Harun al-muhabbab fil ummati al-Israiliyah. Di langit kelima Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun al-muhabbab yang sangat dicintai fil ummatil Israiliyah oleh umatnya Bani Israel. Nabi Harun ini saudara Nabi Musa. Ketika Fir'aun itu bermimpi ada seorang Bani Israel yang menggulingkan kerajaannya. Dan dia menceritakan itu kepada para penasehatnya, maka mereka memerintahkan semua bayi yang lahir dari Bani Israel dibunuh, yang laki-laki. Cuman ada yang mengatakan ya kalau dibunuh semua, yang jadi pembantu siapa? Yang jadi budak, yang disuruh-suruh bangun piramid ini siapa? Kalau semua dibunuh. Maka muncul peraturan baru. Yang lahir di tahun genap dibunuh. Yang lahir di tahun ganjil dibiarkan hidup. Nabi Musa waktu itu masuk lahir di tahun genap. Sehingga sang ibu ini khawatir Nabi Musa ini akan ditangkap dan dibunuh. Sehingga Allah Ta'ala mewahyukan wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i. Dan kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk susui dulu dia. Wa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi. Dan jika engkau khawatir pada putramu itu, maka lemparkan dia ke sungai. Ini bagaimana khawatir ditaruh sungai malah apa enggak bahaya. Ya, karena khawatir taruh sungai aja. Padahal buayanya juga banyak di sungai Nil. Tapi karena bagaimana Allah mengajari kepada ibunya Musa ini tawakal. Kamu khawatir anakmu kena bunuh? Iya, taruh sungai. Loh, apa enggak tambah bahaya? Sudah taruh aja sungai. Wala takhafi wala tahzani. Enggak usah kamu ketakutan, enggak usah kamu gelisah. Inna radduhu ilaiki. Nanti kami akan mengembalikan bayi ini kepada engkau.
wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia termasuk para rasul. Ya, baru diindirkan taruh di tempat box gitu, dialirkan ke sungai Nil. Qadarullah, akhirnya ini mampir ke tempat pemandian istri Fir'aun, sehingga ditemukan oleh istri Fir'aun dan diasuh. Nah, itulah nggak berani Fir'aun membunuh, ini disukai istrinya Fir'aun. Sehingga Nabi Musa ini lahir diasuh di rumah yang bakal jadi musuhnya. Diasuh oleh Fir'aun Nabi Musa ini. Mulai bayi diasuh oleh Fir'aun. Subhanallah. Diasuh, kasih ASI siapapun nggak mau. Pas ketika ibunya datang, ya jelas nggak mau ngaku ibu. Karena sayembara, siapa yang bisa memberi ASI ini bayi, nanti disuruh mengasuhnya. Pas ibunya, subhanallah, dia cocok dan diasuh oleh ibunya sendiri. Tetap di rumah Fir'aun. Ini yang dimaksud oleh Allah, inna radduhu ilaik. Nanti kami akan mengembalikan Musa yang kecil ini kepadamu lagi. Kata ulama di sini, kalau sudah perintah Allah, jangan khawatir. Kalau sudah Allah memerintahkan, jangan pakai logika Anda. Laksanakan aja. Sama ketika seseorang melaksanakan kewajiban, ya, laksanakan aja. Atau perintah orang tua, perintah guru, laksanakan aja. Jangan pakai logika Anda, kayak apa nih, tidak usah. Karena mereka seyogyanya memerintahkan itu pasti dengan isyarat dari Allah dan Rasul. Ya. Ini Nabi Harun alaihissalam itu lahir di tahun yang ganjil, sehingga aman. Tidak termasuk bayi yang dibunuh. Nah, sehingga kata keduanya ini diutus oleh Allah kepada Fir'aun untuk menyadarkan Fir'aun akan kejahatannya. Ya. Dan Nabi Harun ini termasuk daripada khalifah Nabi Musa sepeninggal beliau. Disebutkan nanti di surga itu, semua ahli surga ini dalam keadaan nggak ada jenggotnya. Semua ahli surga itu nggak ada yang berjenggot. Kecuali diantaranya Nabi Harun. Nabi Harun masih pakai jenggot ketika di surga. Ya, ketika di surga itu beliau. Kenapa? Karena pernah jenggotnya dipegang Nabi Musa. Nabi Musa ini marah megang jenggotnya adiknya. Ya, sehingga Nabi Harun mengatakan, wala ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan engkau pegang jenggotku dan kepalaku. Ini karena Nabi Musa marah ketika ditinggal 40 hari munajat kepada Allah. Kaumnya malah nyembah patung anak sapi. Ya. Yang dititipin adalah Nabi Harun waktu itu. Nah, kemudian wa fi sadisati Musa alladhi kallamallahu ta'ala wa najah. Dan di langit ke-6 Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alladhi kallamallah, yang mendapat ke derajat tinggi berbincang dengan Allah, kallamallah. Wa najah, dan berbicara langsung, bermunajat langsung dengan Allah Ta'ala. Sehingga digelari Musa kalimullah. Nabi Musa kalimullah, Nabi yang langsung pernah munajat dengan Allah. Yaitu ketika di Bukit Tursina. Ya, ketika Nabi Musa ini dikejar oleh Fir'aun. Pasukan Fir'aun dikejar gara-gara mukul salah satu pasukan, sekali tempeling langsung mati. Karena Nabi Musa punya kekuatan 70 laki-laki. Sekali tempeling kayak 70 orang laki-laki tempeling sekali. Mati langsung. Sehingga beliau dikejar sampai ke tempat yang namanya Faddan Aram, ya. Tempat di mana Nabi Syuaib berada. Nabi Syuaib itu yang nanti menjadi mertuanya.
Ketika Nabi Musa itu hampir semingguan gak makan, gak minum, bersandar ke sebuah pohon, dan beliau mengatakan dalam doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku ini sangat fakir akan kenikmatan yang Engkau turunkan kepadaku. Yang dibutuhkan Ibu apa? Cuma satu roti aja sama air. Sehingga beliau, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Setelah berdoa itu beliau melihat ada dua perempuan yang jauh bawa kambing-kambingnya, ya, lagi ngantri ngambil air di sebuah sumur. Mereka menjauh di sumur itu banyak laki-laki yang sedang mengambil air. Tapi ini lama betul yang perempuan ini. Dia nunggu, ya, baru ada 2 orang, nanti tambah 3 lagi, 4 lagi. Dan keduanya tidak ada yang mendekat ke situ. Sehingga dikatanya oleh Nabi Musa, kenapa kalian kok nggak ngantri di situ? Nah, kata keduanya, illa nasqi hatta yusir ri'a. Kami tidak akan memberi minum kambing-kambing kami sampai sepi itu. Kalau sepi, nggak ada lagi laki-laki di situ, baru kami ngambil air. Ini adab Quran. Bagaimana Allah memberitahu kepada kita, ini harusnya akhlak perempuan. Tidak berdesak-desakan dengan lawan jenis. Hanya untuk sesuatu yang remeh. Ya, adabnya mereka ini, adab perempuan di Al-Quran, ya, ini menjauh dari kerumpulan-kerumpulan itu. Sampai sepi, baru keduanya itu akan ngasih air minum untuk kambing-kambingnya. Dan ini 2 putri Nabi Syuaib. Didikan seorang soleh untuk putrinya seperti itu. Maka Nabi Musa, kalau kayak gitu nggak sampai sore nggak ada gerak, sudah tak bawakan kambingnya. Nabi Musa yang mengantrikan. Nabi Musa yang mengantrikan kambing-kambing itu untuk minum dari sumur itu. Nah, setelah itu barulah keduanya ini pulang dan menceritakan apa yang terjadi. Sehingga satunya mengatakan, ya abatistajirhu, wahai ayahku, kasih ongkos dia, kasih. Inna khaira ma istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang akan kamu beri ongkos itu orang yang kuat, lagi terpercaya, dia amanah. Artinya kambingnya itu benar-benar dikasih minum semua, nggak berkurang. Padahal dia ini musafir, bukan orang sini. Artinya kalau nggak amanah, hilang satu itu kambing, atau dibawa pulang nggak tahu kemana. Maka subhanallah, Nabi Syuaib jika mendengar cerita tentang Nabi Musa dari mana asal usulnya ini, maka Nabi Syuaib mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Ya Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku ini. Ala anta juroni thamaniyah hijaj. Dengan mahar, karena Nabi Musa nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Dengan mahar kamu menggembalakan kambing ini 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Kalau kamu mau menyempurnakan 10 tahun, ya terserah kamu. Mungkin kalau waktu sekarang, lama betul Ustaz 10 tahun. Tidak lama masa itu. Nabi Syuaib itu umurnya 3.000 tahun. Jadi kalau masih 200, masih lucu-lucunya itu, 200 tahun ini, masih lucu-lucunya itu. 3.000 tahun Nabi Syuaib. Sehingga minta mahar 8 tahun gembalakan kambing itu hal yang biasa. Ya. Dari sini ulama mengambil hukum beberapa. Yang pertama, tidak harus kalau ada orang tua punya anak perempuan lebih dari 1. Kalau itu harus yang pertama dulu yang nikah, ya, yang kedua nanti dulu. Jangan. Tidak ada keharusan yang pertama dulu nikah baru yang kedua, enggak ada keharusan. Lihat Nabi Syuaib menawarkan ke Nabi Musa, silakan salah satunya yang kamu mau siapa? Bukan ini yang tua dulu ya, yang ketiga jangan. Apalagi
kalau ada yang minta si adik. Ada yang minta si adik, jangan, yang kakak belum berangkat kok diminta yang adik dulu. Loh, jangan. Ya, ini nggak boleh orang tua demikian. Kalau memang yang adik ini ada yang minta, berangkatkan. Bismillah. Insya Allah dengan itu kakak akan cepat. Ini kadang-kadang jangan sampai yang minta ya adik ini 3, 4 akhirnya nggak nikah. Gara-gara nunggu kakaknya belum. Ya, adabnya dalam Al-Quran, Al-Quran ya. Kita ini harus pegang Al-Quran dengan penuh-penuh, bukan cuma dibuat bahan bacaan dan hafalan. Tapi ini isi Quran. Itu apa? Kalau memang sudah ada yang minta si adik, langsung bismillah. Selama itu orang baik, agamanya bagus, ya, akhlaknya terpuji, berangkatkan. Dengan Anda menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran, maka insya Allah si kakak akan cepat dia berangkat. Berapa banyak orang tua yang mencegah adiknya nikah karena kakak belum, sampai keduanya itu tua. Nah, ini kan kasihan, gara-gara egois orang tua. Kasihan kakak Ustaz, tanya dulu dia. Dia yang sedih, apa Anda yang sedih, itu aja. Ini kesedihan. Kalau mungkin kakak ditanyai, bismillah, sudah adik yang diminta, bismillah. Nah, dan itu yang harusnya. Yang kedua, mahar itu bisa berupa manfaat. Mahar itu bisa berupa manfaat, gak harus bentuk barang. Dengan mahar seperangkat alat sholat, dengan mahar sekian juta. Ini ada dengan mahar gembalakan kambing, dengan mahar jaga toko, boleh. Apa maharnya? Jaga toko, gak usah dibayar. Ya kayaknya jadi mahar. Jadi arti mahar itu yang penting punya nilai. Mau itu barang atau uang atau pekerjaan. Ada di antara sahabat ketika dia ini minta nikah sama Nabi. Dan dia nggak ada modal. Kata Nabi, kamu maharnya ngajarin istrimu surah dari Al-Quran. Maharnya ngajari Quran. Nah, ini dibolehkan dalam syariat. Karena ngajari Quran ada ongkosnya. Sehingga semua sesuatu yang bisa diongkoskan, bisa dijadikan mahar. Ya, itu dalam ayat ini disebut. Kemudian kata ulama, lihat Nabi Musa subhanallah, yang dia minta cuma roti. Dia waktu ketika beliau bersandar di bawah pohon itu cuma minta roti aja, ya roti aja. Lapar tuh seminggu nggak ada makan. Subhanallah, Allah kasih bukan cuma roti istri dan rumahnya sekalian. Masya Allah, ya. Dan itulah kata guru-guru saya, ya. Untuk amalan biar cepat dapat jodoh, membaca ayat tadi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu per hari 100. Yang Bapak nggak usah lagi ya, sudah ada. Ya, yang jomblo-jomblo aja. Ya, cuman kalau kita baca Ustaz boleh, ya boleh. Untuk niat yang lain, Jangan-jangan kelancaran rezeki. Ya, karena memang dalam hal ini semua doa-doa di Al-Quran itu paling afdolnya dipanjatkan ya di Quran. Habis Quran baru doa Nabi. Habis doa Nabi baru doa sahabat. Baru doa para aulia, yang lain silahkan. Paling afdolnya doa yang dibaca doa Nabi. Doa yang di Al-Quran. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah itu di Quran. Ya, paling afdolnya doa itu yang ada di Quran. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya, itu nanti beliau inilah yang menyuruh Nabi kembali kepada Allah untuk menawar, ya, menawar yang awalnya 50 waktu jadi 5 waktu itu sebab Nabi Musa. Nabi Musa ini Masya Allah punya jasa besar untuk umat Nabi Muhammad. Itu apa? Yang awalnya 50 waktu. Bayangkan Pak, 50 waktu itu kalau kita bagi 24 jam, itu setiap setengah jam adzan. Setiap setengah jam baru sampai di rumah adzan lagi, ya Allah, adzan
Nggak ada bisa tidur sampean, nggak bisa tidur. Bayangkan 24 jam 50 bagi 24. Itu setengah jam sekali adzan. Bahkan bisa jadi nggak sampai setengah jam. Nggak sampai setengah jam. Kalau itu 50 waktu dan itu perintah aslinya. Perintah asli itu sholat itu kita 50 waktu sehari semalam. Ketika Nabi SAW sudah selesai turun, ketemu Nabi Musa di langit ke-6, tanya, apa yang Allah perintahkan pada engkau dan umat? Ceritakan. Oh, nggak kuat. Umatmu nggak kuat. Minta korting. Di korting jadi 5 waktu. Nah, jadi 45, kurangin 5. Berapa? 55. Oh, masih nggak kuat. Sampai 9 kali Nabi itu bolak-balik. Berkat Nabi Musa, yang 50 jadi 5. Itu pun Nabi Musa bilang, masih belum kuat umatmu. Malu kata Nabi. Aku balik lagi tuh malu. Ini aja yang banyak yang gak sholat. Ya, 5 waktu sehari semalam banyak yang gak sholat. Dan Allah berfirman, ini 5 waktu, tapi tetap di sisiku 50, gak berkurang. Ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak berubah ketetapan di sisiku, gak berubah. Ini karena rahmatnya Allah pada Nabi Muhammad aja. Yang 50 jadi 5. Nilainya tetap 50 waktu. Kita seakan-akan sholat itu 50 waktu. Cuman kita ngerjakan 5 waktu aja. Ya. Sehingga sholat ini, Masya Allah, itu hadiah besar dari Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Sehingga kalau kita tidak mensyukuri nikmat ini, ya, itu khawatir nikmat yang lain dicabut. Termasuk alhamdulillah nikmat iman. Allah berfirman, la in wala in kafartu inna adabi lasyadid. Dan jika kalian kufur akan nikmatku, maka adabku sangat pedih. Bahkan sahabat mengatakan, kami enggak melihat suatu kewajiban yang kalau meninggalkannya jadi kafir kecuali sholat. Kalau orang enggak puasa, enggak sampai kafir. Enggak puasa Ramadan. Orang enggak zakat, enggak sampai kafir. Tapi kalau orang enggak sholat, itu kafir hukum. Ini kata sahabat. Sehingga dalam hal ini mereka ini khawatir betul kalau enggak sholat. Khawatir betul kalau enggak sholat. Bahkan di zaman Nabi, ciri orang munafik itu, ciri orang munafik yang enggak mau berjamaah. Jadi kalau enggak mau berjamaah, dia jadi munafik. Sampai-sampai orang munafik ini memaksakan diri untuk jamaah. Jadi itu diceritakan oleh Allah Ta'ala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri menuju sholat, mereka jadi malas-malasan. Malasnya berat. Kenapa? Karena mereka sendiri enggak percaya itu wajib, enggak percaya ada pahala. Cuman biar tampak muslim aja, biar kelihatan muslim. Muncul ikut sholat, biar kelihatan muslim. Itu jangan kira zaman sekarang enggak ada, banyak. Zaman sekarang banyak. Ya, ikut hadir masjid, ya enggak enak Ustaz, biar tampak muslim lah. Hati-hati nih, bahaya. Biar tampak muslim. Kalau enggak hadir kayak apa nanti, kan enggak enak sama tetangga kiri kanan. Tuh, ini bagaimana sampai hadir di sholatnya untuk siapa dari dulu? Ya, ini demikian masalah sholat. Nah, kemudian barulah wa fi sabi'ati Ibrahim alladhi ja'a rabbahu bi salamatil qalbi wat tawiyah. Dan di langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini digelari Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Kenapa? Karena beliau punya 2 putra, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak ini punya putra Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub inilah yang digelari Israel. Jadi Israel itu nama Ibrani. Ya, nama Arabnya adalah Ya'qub itu.
Ya kayak Jibril, Israel itu semuanya nama Ibrani semua, bahasa Ibrani. Ya. Nah, untuk Nabi Yakub punya nama Israel. Itulah ulama mengatakan jangan melaknat Israel karena dia nama Nabi. Yang mau ngelaknat, laknat saja Yahudi. Kalau Israel jangan. Dia nama Nabi. Kebetulan dipakai nama apa itu? Ya bukan negara itu. Ya, negara maling itu. Itu bukan negara. Cuman apa dompleng aja ya. Kebetulan. Cuman kan kita jangan mengatakan laknat Israel, jangan. Itu nama Nabi. Nah, Nabi Yakub itu memiliki putra 12 dari 4 istri. Namanya Bani Israel. Jadi Bani itu putra-putra, Israel itu Yakub. Ya Bani Israel ini Rasulullah. Itu Bani Israel itu Nabi semua. 12 putra Nabi Yakub itu Nabi semua. Loh Ustaz, mengapa kok mereka, kemarin saya jelaskan ya, kok mereka sepakat untuk mencelakai Nabi Yusuf ini. Nah itu semua perintah dari Allah. Ya. Dari 12 putra ini banyak betul Nabi yang lahir. Yang besar-besar ya, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Ilyas, itu semuanya dari, bahkan Nabi Musa sendiri masih dzurriyyatnya Nabi Yakub. Karena dari Bani Israel. Disebutkan jumlah Nabi itu keseluruhan 124.000 Nabi. Ini di dalam hadis Sahih Ibn Hibban. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kam adadul anbiya? Wahai Rasul, berapa sih jumlah para nabi itu? Nabi mengatakan al-anbiya mi'atu alfin wa arba' wa ishruna alfa war rasul 300 wa 13. Para nabi itu ada 124.000 dan para rasul ada 313. Para rasulnya. Adapun yang 25 itu yang wajib kita hafal satu persatu namanya. Kalau enggak hafal dosa. Arti hafal di sini bukan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ya bukan. Intinya kalau Anda disebutkan Pak itu Ishak nama nabi apa malaikat apa sahabat. Anda mikir kayaknya nama malaikat Pak, wah dosa ini berarti. Berarti dia gak hafal. Itu yang dimaksud. Semua muslim wajib. 25 itu semua muslim wajib tahu. Itu yang dimaksud. Kenapa kok ada 25 rasul? Karena itu yang wajib diketahui. Kenapa kok cuma 25 Ustaz? Karena itu yang termaktub di Al-Quran. Itu yang termaktub di Al-Quran. Adapun Nabi Uzair, Nabi Khadir yang di Quran ada Nabi Uzair ya. Itu bukan rasul, hanya nabi. Jadi tidak wajib dihafal nama. Yang wajib itu 25 itu karena rasul dan nabi itu 25. Ya. Jadi enggak usah bingung. Katanya 25, ada yang bilang 300, ada yang bilang 100.000. Jangan bingung. Nah, itu perinciannya seperti itu. Dan 90% nabi itu dari dzurriyyah Bani Israil. Adapun Nabi Ismail, saudaranya Nabi Ishak, kakaknya, itu tidak ada nabi yang keturunannya itu jarang nabi, bahkan hampir enggak ada. Tapi diberi oleh Allah pimpinan para nabi. Nabi Muhammad SAW itu anak turunnya Nabi Ismail. Ibarat kata, oke lah Nabi Ishak punya dzurriyyat nabi ratusan ribu, puluhan ribu. Tapi Nabi Ismail Allah kasih paling agung Nabi Muhammad SAW. Dan ini disebutkan dalam suatu hadis. Nabi pernah bersabda, Ana ibnu Dhabihain. Aku adalah putra dari dua orang yang hampir disembelih. Aku adalah putra dari 2 orang yang hampir disembelih. Yang pertama Sayyidina Abdullah. Dan Abdullah itu ketika abahnya Abdul Muttalib itu
itu punya anak laki-laki 9. Dia bernazar, kalau punya anak laki-laki lagi, maka aku sembelih dia depan Hubal. Hubal ini nama berhala. Subhanallah, lahir laki-laki. Yaitu Abdullah. Cuman yang paling ganteng ini. Kenapa? Karena cahaya Nabi Muhammad di sini. Paling ganteng. Akhirnya sayang, ini kamu mau disembelih sayang nih. Sehingga akhirnya tanya pada dukun-dukun di situ, bisa ditebus dengan 100 unta. Hanya nyembelih 100 unta, nggak jadi nyembelih sang putra, itu Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Yang kedua siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail hampir disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ulama meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW walaupun ketika ditanya tentang ayah-ayahnya, beliau menjawab sampai Adnan. Beliau menjawab Nabi itu sampai Adnan. Ulama sepakat Sina Adnan ini itu nyambung nasabnya sampai Nabi Ismail. Sina Adnan ini di masa Nabi Musa ya, hidupnya di masa Nabi Musa. Sina Adnan ini, ya kakek Nabi ke-21 kalau nggak salah, ke-21. Itu nyambungnya sampai Nabi Ismail bin Ibrahim. Itulah Nabi Ibrahim digelari Abul Anbiya. Dan Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang kaumnya itu nggak banyak. Kaumnya nggak banyak. Berapa? Dalam tafsir sebutkan cuma 4. Bukan 4.000 ya. 4 butir aja kaum. 4. Yaitu istrinya Siti Hajar, Siti Saroh, ya. Kemudian Nabi Ismail, Nabi Isa belum lahir. Yang keempat Nabi Lut. Nabi Lut itu keponakan daripada Nabi Ibrahim. Semasa, tapi beda tempat dakwah beda. Ya. Itu aja. Nabi Ibrahim gak banyak. Tapi lihat, Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu termasuk ulul azmi dengan umat cuma 4 orang. Artinya di sini derajatnya seseorang itu bukan dilihat dari berapa banyak yang hadir pengajian. Berapa banyak jadwal pengajiannya. Bukan. Yang dilihat itu ada sesuatu mulia di hatinya. Apa itu? Istiqomah. Yang menjadikan Nabi Ibrahim itu tinggi itu karena beliau itu apapun yang Allah perintahkan nurut. Walaupun itu gak sesuai logika. Bunuh anak ya apa? Nyembelih anak. Ini perintah Allah, bismillah. Perintah Allah. Meletakkan anaknya yang masih merah dengan sang ibu Siti Hajar di tempat yang gersang. Ya, di sekitar Ka'bah yang belum dibangun. Ya. Disuruh oleh Allah dilaksanakan. Khitan, umur beliau sudah 100-an lebih. Suruh khitan. Pertama kali yang khitan Nabi Ibrahim. Sehingga disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikirimatin fa'atammahun. Ingatlah ya Muhammad ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah. Dan dia menyempurnakan perintah. Baru langsung qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, ya Ibrahim, aku jadikan engkau pemimpin untuk semua manusia di masanya. Jadi sini kata ulama, seorang imam bukan cuma imam sholat, Pak. Ini imam betul-betul imam. Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i digelari imam ini? Kenapa? Apa beliau sering jadi imam sholat? Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Kenapa digelari imam? Apakah boleh saat saya kasih gelari imam? Oh, belum pantas, belum. Jadi imam ini harus diuji dulu oleh Allah. Ujiannya berat, bukan yang uji, bukan ketua masjid, bukan. Bukan Pak Bupati yang uji, bukan, langsung Allah Ta'ala. Banyak ujiannya. Setelah dia melewati semua ujian, baru Allah jadikan dia imam di tempat. Yang gelari Allah langsung, bukan manusia yang gelari.
Kan itulah Imam Malik ratusan tahun yang lalu sudah wafat, tapi sampai di Indonesia tetap digelari Imam Malik. Tetap digelari. Siapa yang menggelari itu? Langsung Allah. Sehingga semua orang nggak mengatakan Ustadz Malik, gak ada Ustadz Malik kan. Atau Yai Malik gak ada. Digelari Imam Malik. Imam Syafi'i. Karena gelar dari Allah langsung. Kenapa dikasih gelar itu? Nah, tadi menyempurnakan semua perintah-perintah Allah. Sehingga Nabi Ibrahim mendapat gelar inni ja'iluka linnasi imama. Gara-gara menyempurnakan. Dan doa Nabi Ibrahim juga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami ya Allah imam untuk semua orang bertakwa. Semua orang bertakwa. Ini doanya Nabi Ibrahim. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Nah, dari situlah beliau digelari ulul azmi, masuk lima besar para nabi tingkatan puncak itu diantaranya Nabi Ibrahim. Umatnya nggak banyak, cuma 4 butir saja. Nabi Nuh termasuk ulul azmi, umatnya berapa? 80 orang aja. Bahkan istrinya membelot, putranya Kan'an membelot. Artinya di sini jangan Anda menilai orang ustadz itu gagal dalam dakwah ketika lihat istrinya nggak sesuai dengan syariat. Kok anaknya kayak gini, berarti gagal ustadznya nih. Jangan. Jangan kalau Anda menilai orang ustadz itu gagal, berarti Anda sudut pada Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh gagal dong dalam berdakwah kalau anaknya nggak ikut. Semua kenapa? Karena kita tahu yang ngasih hidayah Allah. Yang penting sudah maksimal. Ya, ini sudah maksimal. Kadang orang-orang yang nggak ngerti itu, ini anaknya kiai kok rambutnya pirang ini, modelnya trek-trekan, wah gagal abahnya didik. Oh jangan. Bisa jadi abahnya itu sudah tiap hari nggak capek, nggak berhenti doakan didik. Tapi namanya Allah yang ngasih taufik ya apa? Yang ngasih taufik Allah Ta'ala, bukan abah, bukan guru, bukan. Kita ini cuma usaha saja. Nah dari situlah kita harus husnudzon, jangan prasangka buruk. Di lulusan pondok mana nih? Oh pondok itu berarti kayaknya nggak beres kayaknya. Kok didik nggak bisa? Jangan. Ya, setiap rumah itu pasti ada WC-nya. Sebaik apapun rumah pasti ada WC-nya. Hanya di sini, so bagus apapun pondok, ya ada yang nakal juga. Gak bisa baik semua itu. Harus ada WC-nya juga. Nah, cuman dalam hal ini, ya kita husnudzon. Didikannya sama, tapi hasilnya beda. Nah, kemudian dikatakan, Nabi Ibrahim, alladzi ja'a rabbahu, yang nanti dia akan datang kepada Tuhannya, bisalamatil qalb, dengan selamatnya hati. Dengan hati yang selamat, wattawiyah, dan jiwa yang bersih. Ya, ini yang menjadi inti Nabi Ibrahim itu ditinggikan derajatnya. Dalam munajatnya Nabi Ibrahim beliau berdoa, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku nanti di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana enggak ada manfaat, banyak harta, banyak anak, enggak ada manfaat. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali yang manfaat itu ketika seseorang menghadap Allah membawa hati yang salim, hati yang selamat dari sombong, selamat dari cinta harta, selamat dari cinta kedudukan, selamat dari dengki, selamat dari dendam, dari hasud. Itu yang akan menjadi penyelamat nanti di hadapan Allah. Dengan hati yang selamat. Ya. Sehingga dalam hal ini penting untuk kita memperhatikan pandangan Allah itu apa? Hati. Kita lebih memperhatikan casing, karena casing pandangan orang.
Kalau kita mau keluar rata-rata ke cermin dulu. Ke cermin dulu. Kenapa? Pandangan orang di situ. Coba kita mandang hati. Ini hati saya sudah baik gak? Karena Allah mandang situ. Allah mandang hati, nggak mandang casing Anda, tidak. Ya. Insya Allah kita lanjutkan daripada pembahasan tentang Mi'raj ini pada yang akan datang, insya Allah. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan tanya. Oh iya. Jadi ada memang doa ketika lihat hilal. Ya, kalau di daerah kita jarang karena sering ketutup awan. Kalau daerah Padang Pasir ya itu hilalnya jelas betul. Jelas karena nggak ada pohon-pohon, nggak ada awan, sangat panas. Jadi lihat hilal itu kelihatan benar. Sehingga doa itu dipanjatkan di setiap awal bulan Hijriah. Tidak harus Ramadan. Tapi bagi yang lihat. Kalau nggak lihat bagaimana Ustaz? Ya pura-pura lihat aja istilahnya. Pengen niru doanya aja. Pengen niru doa. Ya, cuman ya apa yang kan nanti ada itu. Rabbuka wa Rabbi wa Rabbuka Allah. Sambil mandang hilal, bulan sabit itu mengatakan Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah. Itu diantara doa pas mandang Allahumma ahillahu alina bil yumni wal iman wal barakah wal islam. Itu nanti ada agak panjang doa Nabi SAW ketika lihat hilal. Ya. Terus yang kedua, umat-umat di suatu masa yang tidak dikirim Nabi ke umat itu, ya contoh di masa kaum Tsamud, di kaum Tsamud itu Nabi Soleh diutus. Di sekitar kaum Tsamud banyak kaum yang lain. Di belahan bumi yang lain itu banyak manusia. Apakah mereka juga wajib ikutin Nabi Soleh? Tidak. Karena Nabi Soleh hanya diutus kepada kaum Tsamud. Ya, nggak wajib. Walaupun di sana ada nabinya ya, iya. Apa perintahnya? Nggak tahu saya, nggak mau tahu juga saya. Nggak mau tahu. Itu nggak dosa. Nggak dosa. Kenapa? Karena hanya diutus Nabi Soleh kepada kaum Tsamud saja. Ini perbedaan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, Inna Rasul yub'athuna ila qaumihim khaswah. Para Rasul sebelum aku diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa innama bu'ithu ya wa anna ub'atsu li jami'in nasi 'ammah. Sementara aku diutus ke seluruh manusia secara umum. Secara umum, mau orang Afrika, Amerika, Eropa, Jawa, Arab, Banjar, semuanya wajib iman dengan Nabi Muhammad. Wajib nyari tahu dengan Islam. Wajib. Gak ada, itu haram mengatakan Nabi Muhammad nabinya orang Arab, dosa. Berarti dia menentang ucapan Nabi. Nabi itu nabinya seluruh manusia, bukan orang Arab. Cuman munculnya di Arab. Munculnya di Arab. Di antara orang-orang munafik itu ingin membuat kita itu bingung. Loh, kita kan Indonesia, nggak pernah ada Nabi. Kenapa harus beriman dengan Nabi yang di Arab? Nah ini hati-hati. Ini ucapan-ucapan orang yang hatinya ada benci dengan Nabi Muhammad. Jadi untuk zaman dulu nggak ada kewajiban kalau Nabi itu bukan diutus di kaumnya. Karena itulah namanya ahlul fatrah.
Al-Fatra ini orang yang tidak ada nabi di masa ya. Di akhirat selamat dia. Selamat di akhirat, selamat, tidak masuk neraka, enggak masuk neraka ya. Alhamdulillah ya, insyaallah yang kita dapat semoga bermanfaat dan ditambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad dan kepada para nabi-nabi di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرب ديننا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نقضى بالخير وفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على